Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Dosen Muhammad Rodi Zamzami MPDI, kepada kawan-kawan kelas 4D yang kami hormati pula. Di sini kami dari grup pertama atau kelompok pertama, yakni dari Mas Ahmad Jazuli, yang kedua dari Muhammad Falihul Hilmi, dan yang ketiga saya sendiri Habib Abdullah. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah etika profesi guru. Di sini yakni konsep dasar etika profesi kode etik guru. Nah, kita next. Ada 2 poin penting dalam konsep dasar etika profesi. Nah, kode etik guru yang pertama yakni peran guru dalam pembelajaran. Dan yang kedua, makna etika profesi. Nah, di sini dalam masyarakat Indonesia, guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya pembentukan watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Nah, di sini di negara Indonesia ini bahwasanya negara yang banyak sekali suku dan budayanya, dan agama juga banyak. Jadi kita sebagai guru harus memberikan wawasan kebangsaan tentang apa? Tentang persatuan. Karena apa? Karena kita di Indonesia ini banyak sekali suku budaya yang berbeda beda. Makanya kita sebagai guru itu biasanya kita untuk mencetak watak kebangsaan itu banyak sekali yang harus disampaikan, pelajaran-pelajaran yang harus disampaikan tentang pembentukan watak. Ada nanti kita untuk suatu pelajaran yang mengarah ke kenegaraan, biasanya ya PPKN. Nanti agama di pelajaran agama seperti ada Quran, hadis, akidah, akhlak, terus sejarah kebudayaan Islam dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ guru di sini sangat berperan penting karena apa? Suatu seseorang itu pasti belajar itu tidak dari dewasa, tapi dari kecil. Dan yang mengajari seseorang atau manusia itu dari kecil itu adalah seorang guru yang sudah dewasa. Jadi makanya ketika kita mencetak suatu watak yang baik, watak yang bagus untuk bangsa ini, maka kita cetak suatu nasionalis, mencetak wataknya masyarakatnya, manusia-manusianya, watak kebangsaan yang baik, yang cinta kepada negaranya, cinta kepada bangsanya. Nah, di sini guru juga masih berperan sangat dominan, meskipun teknologi di dunia ini sangat berkembang pesat ya. Di sini guru masih menjadi tolak ukur sebagai pendidik. Nah, kita di dunia ini ketika
mencari informasi itu mungkin lebih baik kepada guru. Ketika kita mencari informasi, mencari pembelajaran dari suatu teknologi seperti Google, terus YouTube, terus Facebook, dan apa sebagainya, itu kita kadang-kadang itu masih susah untuk mencari kebenarannya, susah mencari bukti autentiknya, bukti kerelevanan, benar atau tidak. Makanya ketika banyak sekali seseorang yang berguru kepada teknologi seperti Google, nah itu kebanyakan sering di masyarakat itu tidak baik, seperti contoh yang banyak kita dengar yaitu tentang mengkafirkan atau mendoktrin suatu seseorang yang sangat keras gitu. Itu tidak baik. Oke, lanjut. Nah, alasan di sini seperti guru itu mempunyai alasan. Kok harus ada guru? Karena di sini ada undang-undangnya. Undang-undang yang diamanatkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 ayat 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi di sini alasannya itu ada. Guru itu harus mendidik seorang siswa, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, itu tahapan-tahapannya. Kita guru mendidik ya, terus mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi nilai, mengevaluasi, dan seterusnya. Lanjut. Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita mengajarkan murid itu aslinya tidak tahu apa-apa. Murid itu aslinya tidak tahu apa-apa. Makanya ada guru. Guru jadi kita tahu apa-apa. Karena diajarkan, dididik. Nah, dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan yang utama bahwa tugas Rasulullah selain Nabi juga sebagai pendidik atau guru. Oleh karena itu, tugas guru menurut ayat tersebut adalah 1. Penyucian, yakni pengembangan, pembersihan, dan pengangkatan jiwa kepada penciptanya. Menjauhkan diri dari kejahatan, menjaga diri agar tetap berada pada fitrah. Nah, kita di sini bisa menarik kesimpulan bahwasanya seorang guru itu harus mempunyai tujuan. Pengajaran itu harus mempunyai tujuan. Tujuan itu harus tujuan yang relevan, yang sangat baik untuk
anak tersebut. Contohnya, contoh kecil yaitu kita mengajarkan bahasa Arab. Kita sebagai guru cuma mengajarkan saja tapi tidak ada tujuannya. Jadi kita menyampaikan suatu materi, ya udah nanti hasilnya nggak tahu. Kita harus sebagai tenaga pendidik atau guru itu harus punya tujuan. Contohnya tadi bahasa Arab. Ketika kita mengajarkan bahasa Arab, oh ya, saya akan bertujuan untuk anak-anak atau siswa-siswa menghafal mufrodat, kata-kata bahasa Arab beserta artinya. Dan terus harus bisa menulis Arab, membaca Arab. Itu tujuan. Rasulullah di sini juga gitu. Bertujuan untuk mengembangkan, membersihkan, mengangkat jiwa kepada sang penciptanya. Jadi Rasulullah itu pada umatnya yang ketika itu sesat dan berpaling kepada Tuhannya, dan Rasulullah mempunyai tujuan bagaimana supaya masyarakat atau manusia-manusia tersebut itu ingat kepada Allah, ingat kepada sang penciptanya. Nah, itu adalah tujuan. Yang kedua, pengajaran, yakni pengalihan berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan hati kaum muslimin agar mereka merealisasikannya dalam tingkah laku kehidupan. Jadi jelas bahwa tugas guru itu dalam Islam tidak hanya mengajar dalam kelas, tapi juga sebagai non-trik, membawa norma agama di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebagai guru kita juga harus menjauhi larangan norma-norma di masyarakat. Kalau guru sudah melanggar norma-norma pada masyarakat, itu sebagai guru tidak pantas. Jadi guru itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Jangan yang melanggar norma. Seperti masa guru ada yang guru mencuri. Ya kalau guru maling ya guru maling. Kalau kita kan guru untuk mencetak watak yang baik. Makanya kita harus memberikan contoh, memberikan pengajaran. Kita harus berperilaku pada norma-norma. Jadi nggak boleh harus yang keluar dari norma itu nggak boleh. Seperti hal-hal yang buruk. Next. Nah, di sini mengingat begitu pentingnya peranan hubungan antara guru dan peserta didik dalam penentuan keberhasilan pembelajaran, maka guru dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang positif. Nah, di sini kita harus mempunyai hubungan yang sangat baik. Positif itu baik ya. Baik kepada siswa. Jadi nanti ketika sebagai guru kita harus menciptakan hubungan positif. Suka sama suka, maksudnya bukan kita harus memberi suatu yang baik kepada anak. Jangan memberi suatu yang tidak baik. Contohnya apa? Suatu mencontohkan kekerasan atau mencontohkan perkataan yang kasar, buruk, tercela. Itu tidak boleh. Kita harus berhubungan dengan siswa itu dengan baik di depannya. Kalau bisa walaupun di belakangnya kita harus baik, di depannya pun berhubungan, perkataan, perilaku kita harus terlihat positif. Harus terlihat baik. Ketika kita dilihat oleh para siswa tidak baik, maka siswa tersebut terdoktrin atau termotivasi dengan gurunya itu. Motivasi apa? Motivasi yang jelek. Oh, guru saya berkata gini. Oh, saya juga
nggak salah guru saya aja berkata buruk, saya juga berkata buruk karena apa? Guru saya juga apa? Yang mengajari saya seperti itu. Jadi harus kita sebagai guru harus memberi arahan yang baik. Nah, itu ya. Guru juga dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif agar siswa bersedia terlibat sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran. Di sini guru itu harus bisa apa namanya? Memberikan suasana yang baik. Nah, di sini harus kondusif. Jangan sampai guru itu apa namanya? Memberikan peluang anak didik untuk rame atau biasanya kalau anak MI, SMP itu kan masih rawan perkelahian ya. Kalau SMA kan jarang sudah dewasa-dewasa. Nah, anak kecil atau SMP, SD itu biasanya itu di kelas itu kadang-kadang itu kalau gurunya nggak mau mengkondusifkan, maka anak-anak tersebut akan apa namanya itu gelut apa bahasa Indonesianya gelut itu berantem ya, berantem di kelas, rame di kelas. Nah, itu guru itu harus bisa mengkondusifkan suasana di kelas supaya apa namanya? Proses belajar pelajaran tidak terganggu. Nah, di sini ada 5 fungsi guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, manajer, yang kedua fasilitator, yang nomor 3 moderator, 4 motivator, dan yang kelima evaluator. Nah, yang pertama itu manajer, atau di sini kita sebagai yang lebih tua sendiri harus mengarahkan siswa didik, anak-anak siswa. Sekarang buka halaman sekian, kalian baca. Nah, itu namanya manajer, mengarahkan. Manajer di sini harus bisa mengarahkan peserta didik. Kalau ketika kalian kaku, dek, ya, enggak, ini masih belum ya. Terus fasilitator. Di sini fasilitator harus ada ketika kita nanti memberi pelajaran A, B, C, D. Nanti ada harus bukunya, spidolnya, terus ada apa namanya, whiteboardnya dan sebagainya. Dan moderator. Di sini guru harus bisa menjadi moderator. Cakap ngomongnya. Moderator itu harus cakap ngomongnya. Kalau ada anak bertanya harus dijawab. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Itu adalah contoh. Apakah ada yang belum paham? Ada yang muskil? Apa ada yang kurang dari penjelasan gurunya atau gimana? Itu guru harus memberikan peluang untuk siswanya. Yang keempat, motivator. Jadi guru itu harus pembelajaran bab ini menjadi motivator. Kita pelajarannya sejarah. Nah, sejarah di sini sejarah Rasulullah. Nah, kita harus bisa memberikan motivator. Nah, kita tidak hanya mempelajari suatu sejarah kebudayaan Islam, tapi kita harus mengamalkannya di masyarakat, di lingkungan kita, di keluarga kita gitu. Kita harus menjadi motivator. Dan yang kelima, evaluator. Jadi kita harus mengevaluasi bahwasanya anak-anak ini sudah maksimal apa belum. Anak-anak ini sudah paham apa belum. Evaluasi. Contohnya gini, ada si A, kamu ini kurang salah bagian ini, jadi harus dibenahi. Nah, itu namanya evaluator. Atau murid di situ
mempunyai kesalahan. Nah, di situ kita harus memperbaiki. Seperti apa? Memberi arahan yang baik. Itu ya. Next. Sepanjang sejarah perkembangannya, rumusan profil tenaga mengajar atau guru ternyata bervariasi, tergantung kepada cara mempersepsikan dan memandang apa yang menjadi peran dan tugas pokoknya. Pada umumnya, guru dipandang sebagai pengajar, pendidik, dan pembaharu, bahkan dianggap memiliki banyak fungsi yang lain. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Ia harus menampilkan pribadinya sebagai cendekiawan, scholar, dan sekaligus juga sebagai pengajar dalam kurung teacher. Dengan demikian, yang bersangkutan itu harus menguasai yang pertama bidang disiplin ilmu dalam atau sensitive disiplin yang akan diajarkannya, baik aspek substansinya maupun metodologi penelitian dan pengembangannya. Nah, jadi guru di sini harus tahu ilmunya. Bahwasanya guru itu harus tahu, mau mengajarkan ini harus tahu ilmunya. Contoh, mau mengajarkan bahasa Arab, guru itu harus menguasai beberapa percakapan bahasa Arab atau kata bahasa Arab. Ketika mengajarkan bahasa Arab tidak tahu ilmunya, maka tidak akan berkembang, tidak akan sampai kepada anak. Jadi plonga-plongo kalau bahasa Jawanya. Yang B, cara mengajarnya kepada orang lain atau bagaimana cara mempelajarinya. Jadi gini, seorang guru harus mengajarkannya itu juga mempelajarinya. Kita mau mengajar harus juga mempelajarinya. Kita mau mengajar SKI, ya kita harus baca-baca sejarah. Yang kedua, guru sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik. Ia harus menampilkan pribadi yang sebagai ilmuwan dan sekaligus sebagai pendidik. Sebagai pendidik, menguasai bidang disiplin ilmu yang diajarkan. Yang kedua, menguasai cara pengajaran dan mengadministrasikannya. Jadi kita harus sebagai guru juga memberi nilai, mengadministrasikan siswa itu, anak ini masih kurang, nilainya 70, anak ini sudah pintar, nilainya 100 dan sebagainya. Dan di situ harus dicatat supaya tidak lupa. Seperti buku pegangan guru atau next. Konsep etika profesi kode etik guru. Yang A, pengertian etika. Etika didefinisikan sebagai a set of rules that define right and wrong conducts. William, ini bahasa Inggris ya, saya belum tahu bahasa Inggris. Yaitu seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Gitu ya. Nah, jadi guru itu harus mengarahkan mana yang benar, mana yang salah. Harus memberitahu. Kalau di situ guru, nah, di kelas bla 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 bla, harus tahu, oh ini baik, oh ini buruk, harus tahu. Makna etika profesi keguruan. Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur pendidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, tapi nilai normal, nilai moral dan etika juga menjadi acuan. Pentingnya harus menjadikan landasan kebijakannya.
Jadi guru itu, profesi guru ya harus, suatu ilmu itu harus mengacu kepada moral dan etika gitu. Contohnya gini, guru itu, saya pribadi ya, ketika mengajar itu apa namanya, yang saya nilai itu bukan pelajarannya juga, tapi apa, anak itu bisa mengerjakan tugas apa tidak, bisa menyelesaikan tugas apa enggak, itu juga harus dinilai. Walaupun anak itu nilainya jelek, tapi mereka sudah berusaha mengerjakannya, itu sudah nilai plus dan sebagainya. Nah, pengelolaan pendidikan dalam konteks pengelolaan secara etika mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian pendidikan tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi akademik semata, tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai sosial dan agama. Tolak ukur ini harus menjadi bagian yang internal dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan pendidikan. Secara ideal memang diharapkan komitmen aplikasi etika profesi keguruan muncul dari dalam profesi itu sendiri sebagai ketentuan profesional keguruan yang mendasarkan diri pada moralitas, norma, dan hukum dan perundang-undangan. Jadi guru itu jangan mengacu kepada materi, tapi mengacu juga kepada moral dan etika. Ketika anak itu pintar matematika, pintar sejarah, pintar IPS, pintar matematika, pintar bahasa Inggris, tapi moralnya minim, moralnya jelek, etikanya jelek, maka itu bukan acuan untuk materi yang sudah disampaikan, tapi itu tadi, moral kita sebagai pendidik, moral yang dipentingkan. Nah, ini referensi dari buku Etika Profesional karya Dr. Cici Sutrasma, MPD. Judul buku Etika Profesi, penulis Dr. Cici Sutrasi, MPD, reviewer tata letak dan desain cover stylist Hilaluddin. Nah, cukup sekian dari kami dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kekurangan dalam segi apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.